everyone, welcome to the English for 8th grade with me Juniati, your English teacher. How is everyone doing? I hope you guys are all okay. In today's video, we are going to study about expressing obligation, prohibition, and suggestion. Expressing obligation. Nah, apa itu obligation? Obligation is something you must do. Sesuatu yang harus kamu lakukan. Berarti obligation adalah kewajiban atau keharusan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengutarakan kewajiban dengan menggunakan must dan have to. Topik yang kedua adalah prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition adalah the act of not allowing something to be used or done. Jadi perilaku tidak mengizinkan sesuatu digunakan atau dilakukan. Jadi dengan kata lain, prohibition adalah larangan. Nah, yang ketiga adalah suggestion. Suggestion adalah proposal, idea, or advice. Proposal adalah usulan, idea, ide, advice, saran. Jadi suggestion ini bisa berarti saran atau usulan ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu topik yang pertama, yaitu expressing obligation. Oke, tadi di depan sudah saya bilang hari ini expressing obligation-nya menggunakan dua, yaitu must dan have to. Yang pertama kita belajar tentang must dulu. Must adalah keharusan yang datang dari pembicara dan ditujukan kepada lawan bicara. Jadi di sini bisa dilihat contoh kalimatnya, you must study. Kamu harus belajar. Menurut saya, kamu harus belajar. Jadi keharusannya datang dari saya. Begitu ya. You must come to my party tonight. Kamu harus datang ke pesta saya malam ini. Yang mengharuskan adalah orang yang berbicara. Kamu harus datang. Ditujukan kepada orang yang diajak bicara. Yang terakhir, you must stop playing online games. Kamu harus berhenti main game online. Ini juga keharusannya datang dari si pembicara dan ditujukan kepada orang yang diajak bicara. Selanjutnya adalah menggunakan have to atau has to. Nah, apa beda dari have to dan has to? Bedanya, kalau menggunakan have to berarti orangnya atau subjeknya adalah Ayu Dewi, sedangkan yang menggunakan has to itu subjeknya adalah he, she, dan it. Nah, must tadi berarti harus, have to dan has to artinya sama, harus juga. Tapi bedanya dengan must adalah kalau must tadi keharusannya datang dari si pembicara, sedangkan untuk have to dan has to ini keharusannya biasanya diikat oleh peraturan. Jadi ada aturan yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya keharusan ini dilanggar, maka ada konsekuensi, ada hukumannya biasanya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat contoh. We have to respect our parents. Kita harus menghormati orang tua kita. Ini kan adalah aturan dari moral. Kalimat yang kedua, he has to wear helmet when he rides his motorcycle. Dia harus menggunakan helm ketika dia mengendarai motornya. Nah, ini juga ada aturan yang mengikatnya. Jadi kalau misalnya berkendara di jalan raya, itu kan aturannya memang harus menggunakan helm. Kalau tidak menggunakan helm berarti bisa ditilang polisi. Makanya di sini kalimatnya menggunakan have to. You have to wear school uniform at school. Kamu harus menggunakan seragam sekolah di sekolah. Karena aturan sekolah memang mengharuskan siswa untuk menggunakan seragam. Kalau tidak menggunakan seragam, ada sanksinya. Nah, oleh karena itu ketiga kalimat ini menggunakan have to atau has to. Karena ada aturannya. Sedangkan must tadi keharusannya datang dari pembicaranya. Topik yang selanjutnya yaitu expressing prohibition atau larangan. Untuk mengekspresikan larangan bisa dengan don't.
Langsung saja, simple. Contoh kalimatnya di sini, don't go, jangan pergi. Berarti dilarang untuk pergi, tidak boleh pergi. Misalnya jangan tidur, berarti don't sleep. Jadi langsung saja don't diikuti oleh kata kerja pertama. Ini untuk kalimat yang ada kata kerjanya. Bagaimana kalau kalimatnya tidak ada kata kerja? Seperti biasa ada be-nya. Jadi setelah don't ada be. Lalu diikuti oleh kata sifat atau pelengkapnya. Kita lihat contoh kalimatnya di sini, don't be lazy, jangan malas. Lazy adalah kata sifat. Tidak ada kata kerja, makanya ada be-nya. Misalnya jangan ribut, berarti don't be noisy. Jadi don't be sambung langsung dengan keterangannya. Atau menggunakan kata no yang berarti dilarang. Misalnya di sini no smoking, dilarang merokok. No parking, dilarang parkir. Jadi langsung setelah kata no, kata kerjanya harus diikuti oleh ing. No smoking, no parking, no swimming, dilarang berenang. Selanjutnya juga bisa menggunakan kata must yang diikuti oleh not. Must not berarti dilarang atau tidak boleh. Contohnya, you must not play outside, kamu tidak boleh bermain di luar. Setelah must not langsung diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, selain ungkapan-ungkapan yang sudah kita bahas ini, bisa juga menggunakan ungkapan-ungkapan yaitu prohibited, not allowed, dan not permitted. Prohibited dilarang, not allowed tidak diizinkan, sama dengan not permitted tidak diizinkan juga. Tapi jika ingin menggunakan ketiga ekspresi atau ungkapan itu, kalimatnya harus diikuti oleh to be. Jadi sebelum ketiga ungkapan ini harus ada to be-nya. To be sesuai dengan orangnya ya. Kalau orangnya he, she, it berarti pakainya is. Kalau orangnya I berarti pakainya am. Kalau orangnya you, they, berarti pakainya adalah are. Kita lihat contoh kalimatnya. She is prohibited to go out. Dia dilarang pergi keluar. I am not permitted to use the phone. Saya tidak diizinkan menggunakan telepon. They are not allowed to come here. Mereka tidak diizinkan datang ke sini. Jadi lihat subjek atau orangnya dulu, setelah subjek ada to be-nya, baru prohibited atau not allowed atau not permitted. Semuanya diikuti oleh to. Setelah to langsung sambung dengan kata kerja pertama. Selanjutnya adalah expressing suggestion atau mengungkapkan saran. Nah, sebelum mengungkapkan saran, kita belajar dulu bagaimana caranya menanyakan saran atau meminta saran kepada orang lain. Yang paling sering digunakan adalah kata should. Should ini berarti sebaiknya. Contoh kalimatnya, what should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Do you think I should bla bla bla? Do you think I should? Berarti artinya menurut kamu, apakah menurut kamu saya sebaiknya titik-titik-titik. Titik-titiknya silahkan disambung sendiri. Please tell me. Tolong katakan kepada saya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Di sini please tell me, koma, what should I do diikuti oleh tanda tanya karena pola kalimat what should I do. Setelah what ada modals, baru setelah itu subjek. Nah, itu adalah pola kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, kalimatnya diikuti oleh tanda tanya. Sedangkan untuk kalimat yang terakhir, ini kalimatnya tidak ada komanya, jadi langsung sambung ya. Please tell me what I should do, itu dihitung satu kalimat. Please tell me what I should do. Jadi, kalau kalimat yang di atas tadi should-nya duluan, karena kalimatnya pertanyaan, yang di bawah ini I-nya duluan. Setelah what, I baru should, karena ini adalah pola kalimat pernyataan. Tolong beritahu saya apa yang sebaiknya saya lakukan. Selanjutnya bisa juga menggunakan kalimat-kalimat seperti do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Ide di sini maksudnya saran. Please give me your advice. Tolong berikan saya saran. Will you give me some suggestion, please? Bisakah, akankah kamu memberikan
saya saran. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana menanyakan saran kepada orang lain. Kalau kita ingin memberikan saran kita, berarti kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut. You should buy new clothes. Kamu sebaiknya membeli baju baru. You had better go now. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Jadi had better ini artinya sama dengan should kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Bedanya adalah kalau should itu sekedar saran saja. Nah, kalau had better ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang penting, yang kalau tidak dilakukan itu biasanya ada konsekuensinya. Akan ada sesuatu yang terjadi kalau kita tidak melakukan saran itu. Nah, jika penekanannya seperti itu, maka kita menggunakan had better. You had better go now. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Mungkin kalau dia tidak pergi, dia akan terlambat. Misalnya ya, you ought to work hard. Kamu sebaiknya bekerja keras. Ought to artinya sama dengan should. Jika should ingin dibuat menjadi kalimat negatif, maka kalian tinggal menambahkan not setelah should. You should not. Begitu juga dengan had better. Langsung tambahkan not setelah had better-nya. You had better not. Tapi kalau kalimatnya menggunakan ought to, maka not-nya diletakkan di antara ought dan to. Maka dia menjadi you ought not to. Seperti contoh kalimat yang keempat ini. You ought not to be lazy. Kamu sebaiknya tidak malas-malasan. I suggest you to see a doctor. Saya menyarankan kamu pergi ke dokter. I strongly advise you to save your money. Saya sangat menyarankan kamu menyimpan uangmu. Advice yang ada di sini menggunakan huruf S ya. Karena di sini advice-nya adalah kata kerja. Nah, kalau yang di kalimat pertanyaan, please give me your advice, itu advice-nya menggunakan huruf C karena itu adalah kata benda. Jadi ini bukan salah ketik ya. Kalimat yang terakhir, I recommend that you sell your old car. Saya menyarankan kamu menjual mobil lamamu. Mudah-mudahan jelas sampai di sini. Selanjutnya adalah PR. So your job is, nah, tugas kalian adalah yang pertama, make sentences that express obligation using must and have to. Membuat kalimat yang menyatakan keharusan dengan menggunakan must dan have to. Have to di sini bisa juga menggunakan has to ya, kalau misalnya orangnya adalah he, she, it. Jadi satu kalimat menggunakan must, satu kalimat menggunakan have to atau has to. Jadi untuk poin yang pertama ini kalimatnya ada dua, satu yang pakai must, satu yang pakai have to atau has to. Untuk poin yang kedua, translate these sentences into English. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Dilarang parkir, bahasa Inggrisnya apa? Jangan tidur, bahasa Inggrisnya apa? Gitu ya. Yang ketiga, what will you suggest if your friend? Apa yang akan kalian sarankan jika teman kalian? Yang pertama, stay up late. Yang kedua, has got a toothache. Dia sakit gigi. Jadi kalau teman kalian begadang, stay up late, berarti saran kalian apa? Kalau teman kalian lagi sakit gigi, berarti saran kalian apa? Ini tidak dipilih salah satu ya, harus dikerjakan dua-duanya. Jadi semua kalimatnya ada must to, have to, lalu kalimat translate-nya ada 4, 6, lalu ada sarannya ada 2 kalimat. Untuk stay up late 1, yang sakit gigi 1, berarti jawabannya semua ada 8 kalimat. If you still have questions about this topic or about this homework, you can ask your homeroom teacher, or if you already have my number, you can ask me directly. Thank you so much for your attention today. Keep studying at home, stay healthy. See you in the next video. Bye.